Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa menikmati sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan tadi menjadi wasilah agar hati kita semakin lapang. Salawat salam adalah senantiasa kita kekal abadikan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirin sekalian, malam ini kita akan coba mengkaji beberapa hadis yang berkaitan tentang fadilah ataupun keutamaan surat Al-Ikhlas. Saya ambil dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir pada bab tentang zikru sababi nuzuliha wa fadliha, ya, menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas dan keutamaannya. Tapi untuk sababun nuzul kita tidak akan bahas, ya. Kita akan bahas tentang fadliha, zikru fadliha, menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Karena ini surat Al-Ikhlas surat yang saya kira sangat populer, ya, di kalangan kita, dan bahkan mungkin ini yang paling banyak dibaca, ya, di luar dari surat Al-Fatihah dan Al-Mu'awwidhatain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu akhar fi fadliha. Hadis yang lain yang berkaitan tentang keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, ini sampai perawi terakhirnya, ya. An ibni Abi Hilal anna rijal Muhammad bin Abdurrahman haddatsahu an ummihi Amrah bin Abdurrahman wa kanat fi hijri Aisyah zaujin Nabi an Aisyah, ya. Jadi hadis perawi hadisnya terakhir sampai Imam Siti Aisyah, ya. Anna nabiyya ba'asa rajulan, sesungguhnya Nabi mengutus seorang laki-laki ala sariyatin, dalam sebuah rombongan perjalanan. Wa kana yaqra'u li ashabihi, dan laki-laki tadi sebutlah kita sahabat, ya. Wa kana, dan sahabat tadi yaqra'u membaca li ashabihi kepada para sahabatnya fi sholatihim, dalam sholat mereka, fayukhtimu, dan kemudian ia mengakhiri bacaannya itu bi qul huwallahu ahad, dengan qul huwallahu ahad, ya. Jadi satu saat Rasulullah mengutus seorang sahabatnya untuk ada dalam sebuah sariyah, ya. Oh, kurang bagus. Dan kemudian ternyata sahabat ini ketika mengimami sholat, ya, dari sariyah tadi itu, ketika membaca selalu yukhtimu bikul huwallahu ahad, ya. Setelah salat Al-Fatihah kemudian membaca surat yang lainnya, fayukhtimu bikul huwallahu ahad, kemudian mengakhiri dengan kul huwallahu ahad. Falamma raja'u, ketika sariyah itu kembali, zakaru, maka mereka menceritakan dzalika, yang demikian itu. Artinya sahabat yang tadi ngimamin dan setelah membaca surat dia selalu mengakhiri dengan Al-Ikhlas.
ia ceritakan kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi berkata, salluhu, bertanyalah kepadanya, li ayyi syai'in yasna'u dzalik, kenapa dia melakukan itu. Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada sahabat tadi. Faqala, maka sahabat menjawab, li annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifat Ar-Rahman. Wa ana ahabbu, dan aku sangat cinta, an aqra'a biha, untuk membacanya. Faqala Nabi, kemudian Nabi berkata, akhbiruhu, kabarkanlah kepadanya, annallaha ta'ala yuhibbuhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah mengutus seorang sahabatnya untuk menjadi pemimpinlah dalam sebuah syariah, dalam sebuah satu perjalanan. Kemudian ketika sholat, setiap selesai membaca Al-Quran, membaca surat, ya, selalu mengakhiri dengan membaca Qul huwallahu ahad. Ini kira-kira gambarannya bisa dua gini nih. Bisa yang setiap rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca surat yang lain, kemudian yukhtimu di Qul huwallahu ahad, membaca Qul huwallahu ahad, lalu rakaat yang kedua juga demikian. Atau rakaat yang pertama adalah surat yang lain dan mengakhiri pada rakaat yang kedua dengan surat Al-Ikhlas. Dan itu dilakukan, ya, selama dalam syariah, di dalam perjalanan rombongan itu, gitu ya. Kemudian ketika kembali, para sahabatnya menuturkan, menceritakan hal ini kepada Nabi, ya. Lalu kemudian Nabi malah menyuruh, ya, untuk bertanya kepada sahabat tadi. Dan ketika ditanya, jawabannya li annaha sifatun rahman, karena itu adalah sifatnya Allah yang maha rahman. Wa ana ahabbu, dan aku cinta, aku senang, an aqra'aha, untuk membacanya. Dan yang luar biasanya, kemudian akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, kabarkanlah bahwa Allah mencintai dia. Masya Allah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa di antara wasilah untuk mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan mahabbahnya Allah, adalah dengan surat Al-Ikhlas. Senang dengan surat Al-Ikhlas, Insya Allah. Jadi ternyata surat Al-Ikhlas ini bisa jadi jalur untuk mendapatkan cintanya Allah. Ya kan, kalau potongan kita untuk bisa mendapatkan cintanya Allah melalui jalur tahajud setiap malam kayaknya susah kan? Puasa Senin Kamis gitu ya, mungkin ada yang bisa melakukannya, mungkin juga tidak gitu. Apalagi kalau disuruh untuk qital, disuruh untuk jihad. Ternyata hadirin sekalian, surat Al-Ikhlas ini bisa jadi wasilah untuk mendapatkan mahabbahnya Allah. Yang penting apa? Kita membacanya itu dengan cinta. Kita membacanya itu dengan perasaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ini bisa kita amalkan ini, insyaallah. Nah ini makanya kalau ada imam gitu ya, jangan ditandain, wah ini pasti setelah ini rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jangan si imamnya itu lagi mengamalkan surat ini, hadis ini, gitu ya. Ya jangan suudon dia mah bisanya cuma qul doang, qul huwallahu ahad gitu. Sama qul a'udzu birabbil falaq. Ya bisa jadi justru inilah jalan kita mendapatkan mahabbahnya Allah.
Insya Allah ya, ternyata berislam itu sebetulnya ringan. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak ya, jadi ini detail-detail apa namanya itu, hal-hal kecil-kecil yang seperti ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita fokus sama ibadah-ibadah yang besar yang kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya. Padahal ada ibadah-ibadah yang sederhana, ibadah-ibadah yang ringan, yang itu juga bisa menghadirkan cintanya Allah kepada kita. Jadi, tapi poinnya tadi adalah wa ana uhibbu an aqra'aha. Saya suka, saya cinta. Jadi faktor utamanya adalah cinta tadi. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan mahabbah kita dari ibadah-ibadah yang ringan ya membuat Allah juga cinta dengan kita insyaallah. Ya. Kemudian kalau ini mengakhiri sholat dengan al-ikhlas. Lalu ada lagi, ini terkait tentang surat al-ikhlas ya. Lagi-lagi Imam Al-Bukhari ini, qala Al-Bukhari fi kitabis shalah. Jadi yang nanti punya kitab Sahih Bukhari bisa dibuka nanti di bab tentang kitabus shalah gitu ya. Ini saya langsung baca hadis ininya aja ya. Karena an Anas qala kana rajulun minal ansor. Ini dari Anas. Karena adalah rajulun, seorang laki-laki minal ansor dari sahabat Ansor. Yu'ammimuhum. Ia mengimami fi masjidin Quba, ia menjadi imam pada Masjid Quba. Kalau tadi dalam sebuah syariah ya, syariah itu angkatan perang saya. Fakana kullama iftataha suratan, maka setiap kali dia membaca satu surat, yaqra'u biha lahum fis shalah, maka dia membaca untuk para sahabatnya di dalam salat itu mimma yaqra'u bihi, dengan apa yang dibaca dengannya, iftataha qul huwallahu ahad. Dia selalu membaca, mengawali bacaan suratnya itu dengan surat Al-Ikhlas. Kalau tadi apa Pak? Mengakhiri. Kalau ini mengawali. Hatta yafruha, sehingga selesai minha dari bacaan itu, dari surat Al-Ikhlas. Summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha, kemudian ia membaca satu surat yang lain bersama dengan surat Al-Ikhlas tadi. Wa kana, dan beliau itu yasna'u, mengerjakan dzalika, yang demikian itu fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Jadi setiap rakaat ya, beliau selalu membaca, mengawali dengan surat Al-Ikhlas dan kemudian menambahkan, mengakhiri dengan surat-surat yang lain. Dan itu pada setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu, maka kemudian berbicaralah kepadanya ashabuhu, para sahabatnya. Faqalu, kemudian para sahabat itu bertanya, innaka taftatihu, sesungguhnya engkau membuka bihadihi surat, dengan surat ini, maksudnya Al-Ikhlas. Summa la tara, kemudian kamu tidak merasa annaha, sesungguhnya itu tudsiuka, cukup bagimu, hatta taqra'a, sehingga kamu membaca bil ukhra, dengan surat yang lain. Fa imma an taqra'a biha, kadang-kadang engkau membaca dengannya, wa imma an tada'aha, dan kadang-kadang kamu meninggalkannya, wa taqra'u, dan kamu membaca bi ukhra, dengan surat yang lain. Faqala, mendengar pertanyaan para sahabat itu, perkataan para sahabat itu,
si sahabat Ansor tadi berkata, ma ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkan hal yang demikian itu. In ahbabtum, jika kamu senang, an uammimukum, aku mengimami kalian, bidzalika, dengan demikian itu, fa'altu, aku mengerjakannya. Tetapi wa in karihtum, jika kalian tidak suka, taraktukum, maka aku akan meninggalkan kalian. Wa kanu, dan mereka para sahabat melihat, wa kanu yarona, dan para sahabat melihat, annahu, sesungguhnya sahabat Ansor itu min afdolihim, seutama-utama mereka, paling afdol, paling utama dari mereka. Wa karihu, dan mereka tidak suka, ayu amihum, jika mereka diimami atau mengimami kepada mereka, wairuhu, selain sahabat Ansor itu. Ya, jadi yang kedua, hadis yang dikutip ya oleh Imam Ibnu Katsir ini terkait dengan sahabat Ansor yang setiap sholat itu baca surat setelah Al-Fatihah, itu surat Al-Ikhlas, lalu kemudian surat yang lain. Kalau prakteknya kita di sini itu biasanya hanya terjadi di surat witir, ya, surat witir di pas taraweh tuh, ya. Biasanya kan di surat witir tuh di rakaat terakhir kita baca Qul huwallah, terus setelah itu Al-Falaq sama An-Nas. Nah, ini ternyata ada dalilnya, ya. Ternyata ada dalilnya. Ya, artinya ada di antara para sahabat ya yang kalau dalam konteks hadis ini adalah seorang sahabat Ansor yang mengimami di Masjid Quba. Ya. Lalu para sahabatnya ngomong, kamu kok kalau sholat itu selalu memulai dengan Al-Ikhlas, kemudian kirain cukup Al-Ikhlas doang, ternyata kamu baca surat yang lain. Ya. Jawabannya apa? Saya tidak akan meninggalkan hal itu jika kalian senang diimami oleh aku. Tapi kalau kalian tidak suka, ya nggak apa-apa, taraktukum, aku tidak akan mengimami kalian. Artinya ya kalau kamu suka ya nggak apa-apa gitu ya. Saya tidak akan meninggalkan ini, tapi kalau tidak ya saya tidak akan mengimami, silakan yang lain, kayak gitu kira ya. Nah, falamma atahum an-nabi, maka ketika datang kepada mereka an-nabiyyu, nabi ya. Jadi nabi datang ke sekitar Masjid Quba ya. Akhbiruhu al-khobar, mereka mengabarkan tentang hal ini ya, al-khobar. Faqala ya fulan, kalau ini Nabi langsung berkata kepada sahabat Ansor itu, ma yamna'uka, apa yang mencegahmu, antaf'ala, untuk mengerjakan ma ya'muruka bihi ashabuk, apa yang diinginkan ataupun yang diperintahkan oleh sahabatmu. Wa mahamluka, dan apa maksudmu, ala luzumi hadhihi surah, untuk melazimkan surat ini fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Qala, kemudian sahabat Ansor berkata, inni, aku uhibbuha, aku mencintainya. Qala Nabi berkata, hubbuka, cintamu iyaha, kepada surat Al-Ikhlas, adkhalakal jannah, akan menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ya, jadi yang kedua, sahabat Ansor ditanya lagi, kenapa kamu setiap selesai dari Fatihah, setiap memulai bacaan itu kamu baca surat Al-Ikhlas? Jawabannya, inni uhibbuha, aku mencintainya. Ya, dan jawaban Nabi, hubbuka iya, cintamu kepadanya, ada khalaqal jannah. Ya, ada khalaka, menyebabkan engkau, atau hal itu menyebabkan engkau dimasukkan al-jannah, ke dalam surga. Insyaallah. Jadi surat Al-Ikhlas membaca di awal ya. Kemudian
membaca surat Al-Ikhlas di awal ya, dengan cinta itu akan menjadi sebab Allah memasukkan ia ke dalam surga. Ini artinya cinta kita terhadap surat Al-Ikhlas ya, itu di samping akan mendatangkan mahabbah, juga akan menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi, dan ini hadirin sekalian, hadisnya terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Ini batuknya Masya Allah saya ini. Ya, nah hadirin sekalian, kalau ini kan dalam posisi sholat, nah nanti akan ada dalam posisi Al-Ikhlas sebagai salah satu alternatif dari zikir. Ya, berapa kali bacaannya dan seterusnya nanti akan ada. Tapi sebelum bab itu, pada dua hadis ini, hadirin sekalian, jadi ternyata mahabbah, sebuah amalan yang sederhana sekalipun, jika itu berangkat karena cinta kita kepada Allah, maka ia akan menghadirkan cinta dan akan menjadi sebab dari kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jalur cinta dan surga melalui jalur surat Al-Ikhlas. Gitu ya, insya Allah. Jadi sesederhana ini sebetulnya kita di dalam berislam. Dan kadang-kadang kita banyak berdebat pada hal-hal yang besar, padahal banyak amalan-amalan kecil yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pada hadis yang lain ya, berkaitan tentang hadisun fi kauniha ta'dulu sulusal Quran. Hadis yang berhubungan dengan fadilah, keutamaan dari surat Al-Ikhlas, bahwa fi kauniha, surat Al-Ikhlas itu ta'dulu, melebihi sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Nah, kita sering mendengar ya, kalau pengen khatam Quran maka baca qulhu 3 kali. Nah ini diantara hadis-hadis ini nanti akan disebutkan, babnya adalah tentang bahwa surat Al-Ikhlas itu melebihi sepertiga ya, dari Al-Quran, sulusul Quran. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Ismail, haddatsani Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Abi Sa'sa an Abi Sa'id anna rajulan sami rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Seorang laki-laki mendengar seorang laki-laki yang lain membaca surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, ia mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Jadi ada seorang sahabat yang mendengar sahabat yang lainnya itu membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang. Falamma asbaha, maka ketika pagi hari, jaa, dia datang ila Nabi, kepada Nabi. Fadzakara dzalika lahu, dan sahabat tadi menceritakan tentang sahabatnya yang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Wa ka'anna ar-rajulu yatalaqqaha, dan seolah-olah si sahabat tadi itu mentalkinkan hal itu kepada Nabi. Jadi gini, ya Rasul, saya tadi mendengar sahabat saya itu membaca surat Al-Ikhlas itu diulang-ulang begini nih, qul huwallahu ahad, Allah samad, selesai, terus qul huwallahu ahad. Itu wa ka'annahu yataqallaha, seolah-olah itu mentalkinkannya. Ya, jadi talkin itu sama kayak
sama dengan talaki. Talaki itu jadi metode di mana sang guru ya itu membacakannya kemudian ditirukan oleh muridnya, itu namanya talaki. Nah ini saking pengen taunya, sahabat tadi itu bertanya kepada Nabi, menceritakan seolah-olah mentalaki kepada Nabi, begini loh Rasul, qul huwallahu ahad Allahu samad. Dia bacanya begitu, diulangi lagi, qul huwallahu ahad Allahu samad, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu faqala Nabi berkata, walladzi nafsi biyadi, walladzi, dan demi nafsi, walladzi, dan demi zat nafsi yang diriku, yang jiwaku biyadihi ada dalam genggamannya, innaha, sesungguhnya surat Al-Ikhlas tadi, la ta'dulu, sungguh ia melebihi sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Ya, jadi mendapat pertanyaan seperti itu, Rasul kemudian menjawab bahwa sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu pahalanya melebihi dari sepertiga Al-Quran. Ya. Kemudian pada hadis yang lain ini Rasulullah SAW ini an Abi Sa'id ya. Qala Rasulullah SAW li ashabihi, ayujizu ahadukum, mampukah salah satu di antara kalian, ahadukum, salah satu di antara kalian, ayyaqra'a, untuk membaca sulusal Quran, sepertiga Al-Quran, fi lailatin, pada satu malam, fasyaqqa, maka merasa berat, dzalika, yang demikian itu, alaihim, atas sahabat, wa qalu, dan mereka bertanya, aina yutiku, bagaimana mungkin yutiku kuat, dzalika, yang demikian itu ya Rasulullah, wahai Rasul. Faqala, kemudian Nabi berkata, Allahul wahidus samad, sulusul Quran. Allahul wahidus samad, sulusul Quran. Qul huwallahu ahad, itu adalah sepertiga Quran. Ya, jadi ini memperkuat tentang sulusul Quran. Ya, kalau yang tadi itu di atas Rasulullah mengatakan langsung bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga, melebihi sepertiga Al-Quran. Kalau ini ibaratnya pertanyaan kepada para sahabat, mampu enggak kalau kalian setiap malam itu membaca surat sepertiga Al-Quran. Ya. Kemudian para sahabat merasa berat dengan demikian itu. Lalu Rasul berkata, Allahul wahidus samad, sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Nah, berarti di antara yang bisa kita amalkan adalah membaca surat Al-Ikhlas di malam hari. Ya, karena tadi pertanyaannya, ayu jizukum, ya, mampukah kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ya, lalu kemudian ketika para sahabat merasa berat, Rasul menjawab, Allahul wahidus samad, sulusul Quran. Ya, ini mempertegas lagi tentang bahwa Al-Quran itu adalah ta'dulu sulus. Nah, satu hadis lagi, ya, Rasulullah SAW, ini dari Abi Hurairah, qala Rasulullah, uhsudu, siap-siaplah kalian, fa inni, maka sesungguhnya aku sa'aqra'u alaikum, aku akan bacakan alaikum kepada kalian sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Ya, jadi para sahabatnya suruh siap-siap. Ya, kata Rasul, saya akan membaca sepertiga Quran. Fahasada man hasada, maka orang yang hasud, yang nggak sanggup, ya, itu tentu nggak sanggup, ya, kasak kusuk gitu ya. Waduh, Rasul mau baca sepertiga Quran, lama dong gitu ya. Summa kharajan Nabi, kemudian Nabi berkata, summa kharajan Nabi Allah, kemudian Nabi Allah keluar, ya. Faqara'a, kemudian Nabi membaca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad,
summa dakhala, kemudian beliau masuk. Faqala ba'duna li ba'din, qala Rasulullah fa inni sa'aqra alaikum surah Al-Qur'an. Ya, jadi Rasul menyuruh para sahabatnya, siap-siap, saya akan membacakan sepertiga Quran. Tapi ketika Rasul keluar, yang dibaca itu surat Al-Ikhlas. Ya, jadi bikin kejutan kepada para sahabatnya. Ya, tadi sampai ada yang rasa kusuk ya, fahasada man hasada. Waduh, sepertiga Quran bisa sampai malam dong kan gitu ya. Wah, kayak kalau sholat taraweh satu juz, satu satu malam, wah dengkulnya bisa teplok ini ya. Nah, Rasulullah itu ada bercandanya ini. Ayo siap-siap ya, saya akan bacakan ke kalian nih sepertiga Quran. Bayangkan tuh ya, sepertiga Al-Quran berarti kira-kira berapa ratus halaman kan ya. Tapi ternyata begitu Rasul keluar, ya yang dibaca adalah qul huwallahu ahad. Setelah itu summa dakhala, kemudian Rasulullah masuk lagi ke rumah. Ya, jadi ada bercandanya juga Rasulullah, ngetes sahabatnya. Jadi besok-besok ini nanti kita gitu, para bapak-bapak, anak tangga kita, yuk ayah, abi atau bapak mau baca seperti Al-Quran, dengerin ya. Itu yang dibaca ternyata surat Al-Ikhlas, insyaallah. Ya, jadi ini masih ada 2-3 hadis lagi ya, tapi kita cukupkan di situ terkait tentang ta'dulul sulusul Quran. Sekarang kita akan ke hadisun fi takriri qiraatiha. Hadis berkaitan tentang mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Ya, mana nih? Qala Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Musalli haddatsana Qatni bin Nusair haddatsana Abis bin Maimun Al-Quraisy haddatsana Yazid Ar-Ruqashi an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yastati'u ahadakum, amma yastati'u, apakah mampu ahadukum, salah satu di antara kalian, ayyaqra'a, untuk membaca qul huwallahu ahad salah samarrat 3 kali fil lailatin, di dalam satu malam. Fa innaha ta'dulu sulusal Quran, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah melebihi sepertiga Al-Quran. Jadi dari Anas, Rasulullah mengatakan, mampukah salah satu di antara kalian untuk membaca surat Al-Ikhlas dalam satu malam, salasa marratin fi lailatin, 3 kali membaca surat Al-Ikhlas pada satu malam. Nah, berarti ini di antara yang bisa kita amalkan adalah membaca surat Al-Ikhlas setiap malam 3 kali. Gitu ya. Nah, tapi hadza isnadun dhaifun, tetapi ini sanadnya dhaif. Ya, hanya kalau untuk fadilah amal seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, kalau fadilah amal para ulama sepakat itu tidak masalah. Ya, kalau untuk fadilatul amal itu bisa dikerjakan. Oke ya, jadi 3 kali itu. Kemudian qala Abdullah bin Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami haddatsana Ad-Dhahhak bin Mukhrid haddatsana Ibni Abi Zabi an Usaid ibni Abi Sa'id an Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb an Abihi qala asobana atasun, asobana menimpa kepada kami atasun, kekeringan. Ya, atasun itu artinya haus ya, jadi kekeringan ya. Wadulmatun, dan kegelapan. Fantazorna, maka fantazorna ya, maka kami
menanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah, yusolli, beliau sholat lana untuk kami atau bersama kami. Fakhraja, maka kemudian Rasulullah keluar, fa akhadha biyadayya, kemudian Rasulullah memegang tanganku, faqala, dan Rasulullah mengatakan kul, fasakata. Qala, Rasulullah mengatakan lagi kul, fasakata. Qultu ma aqulu, apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tamsi wa hina tusbihu salasan takfuka kulla yaumin marratain. Jadi pada pada satu masa ada kekeringan. Ya, ada kekeringan yang melanda sahabat, dan kemudian para sahabat itu akhirnya menanti Rasul ya untuk sholat bersamanya, ya sholat bersama Rasul. Dan ketika Rasul keluar, Rasul kemudian memegang berarti tadi Abdullah bin Khubayb an abihi ya. Abdullah bin Khubayb, jadi dipegang tangannya, kemudian Rasul mengatakan kul, fasakata, lalu qala kul, kemudian kultu ma aqulu, apa yang harus aku katakan. Jadi ibaratnya selesai sholat kemudian tangannya dipegang, kamu baca ya kul, kamu baca ya kul. Lalu karena enggak jelas maksudnya apa, kemudian Abdullah bin Khubayb ini bertanya, apa yang saya baca? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain, bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Berarti diantara wasilah ya untuk bisa terhindar dari kekeringan adalah membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Hina tamsi, ketika di sore hari, wahina tusbihu, dan ketika di pagi hari, salasan, masing-masing 3 ya. Jadi qul huwallahu ahad, kemudian al-mu'awwidhatain 3 kali pagi dan sore hari, gitu ya. Kalau ini dihubungkan dengan zulmatun tadi ya, jadi ya asobana atau seluruh zulmatun. Zulmatun itu artinya kegelapan. Ya, kalau mungkin saat sekarang ini kita bisa artikan dengan musibah, bencana, atau mungkin kebingungan-kebingungan di dalam hidup. Ya, maka ini bisa di antara zikir yang bisa kita lakukan itu adalah membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain masing-masing 3 kali di pagi dan sore hari. Ya. Takfuka kulla yaumin marratainnya, cukup bagimu setiap hari membaca 2 kali, yaitu adalah pagi dan sore. Warawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Jadi kalau tadi dibaca di malam hari, kalau yang hadis ini dibaca pada saat ya sakit, kita ada musibah, ada bencana, ya kita bisa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain masing-masing 3 kali di pagi dan sore hari. Oke, kita teruskan. Ini masih ada beberapa ya hadis yang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Hadisun akhar fi dzalika qala Imam Ahmad. Antamim ad-dari qala Rasulullah, man qala la ilaha illallah wahidan ahadan somadan lam yattahid sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad asyara marrat kutiba lahu arba'una alfin hasanatin. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, ini redaksinya, asli redaksinya begini ya,
la ilaha illallah wahidan ahadan somadan lam yatakhid sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad asra marrat 10 kali kutiba maka akan dicatat lahu baginya arbauna alfin alfan arbauna 40 arbauna alfin 40 ribu ya alfi hasanatin 40 ribu kebaikan. Jadi siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali ya, ini kalimatnya asra marat, walaupun tadi sekali lagi redaksi aslinya la ilaha illallah wahidan ahadan somadan lam yatakhid sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad asra marat 10 kali kutiba lahu arbauna alfin alfa hasanah ya, jadi akan dicatat 40.000 ya kebaikan insyaallah ya. Jadi ini berarti kalau tadi 3 ya, kemudian ini 40, itu diantara keutamanya adalah akan dicatat ya kita melakukan 40.000 kebaikan. Wa kana min annahu sami'a Sa'id bin Al-Musayyab yaqulu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad asra marrat ya, barang siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas asra marrat, ini hadis yang lain ya yang 10 ditambah banallahu lahu qasran fil jannah, bana maka akan membangun Allah lahu baginya qasran, satu rumah, satu pondokan fil jannati di dalam surga ya. Ini diantara fadilahnya membaca 10 kali ya surat Al-Ikhlas, itu maka kita akan dibangunkan satu pondokan di dalam surga. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi hadis-hadis ini tentu hadirin sekalian berkaitan tentang bagaimana bahwa amaliyah kecil sesederhana ini itu sebenarnya juga adalah sesuatu yang harus sering kita perhatikan ya. Kadang-kadang kita terlalu sekali lagi fokus pada hal-hal yang besar, sementara hal-hal yang kecil kita sering kali lupakan. Nah ini ada lagi dari Imam Ibnu Malik ya, Anas Ibnu Malik, dari Anas bin Malik. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a, man barang siapa qara'a membaca qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad khamsina marrat 50 kali, hufirat maka akan diampuni lahu baginya zunuba, hufirat lahu zunuba khamsina sana ya, maka akan diampuni baginya dosa sebanyak 50 tahun ya. Membaca surat Al-Ikhlas 50 kali itu akan diampuni dosanya ya, sebanyak 50 tahun. Berarti dari hadis-hadis ini hadirin sekalian kita bisa menjadikan surat Al-Ikhlas itu sebagai zikir 3 kali 10 kali ya, kemudian 50 kali ya. Jadi fadilahnya tadi masing-masing, tapi tentu yang lebih utama dari itu semua adalah kita membacanya, berzikirnya itu adalah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis akhir fi qiraatiha asra marrat ba'dal maktubah. Nah, ini satu hadis lagi ya. Kalau tadi kan bebas tuh, ada di malam hari, ada sehari semalam tadi 10 kali
ya, ada 50 kali. Nah, ini hadis akhir fi qiraatiha asra marrat ba'dal maktubah. Hadis yang lain yang berkaitan tentang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setelah sholat maktubah, setelah sholat wajib. Nah, ini juga bisa nih dijadikan sebagai zikir ya. Ya, tapi tentu kalau sholatnya berjamaah gitu ya, itu mungkin si imam ya tetap harus harus ngasih tahu dulu gitu ya kepada makmumnya. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah salasun man ja'a bihi nama al-iman dakhala min ayyi abwabil jannah sya'a wa zuwija bin al-khuril ain haitsu sya'a man afa an qatilihi wa adatinan khafiyan wa qara'a fi duburi kulli sholatin maktubah asra marrat qul huwallahu ahad. Masyaallah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah berkata, salasun 3 hal. Man barang siapa ja'a, orang itu ja'a mendatangkan bihina dengan 3 hal itu, ma'al iman dengan keimanan, dakhala maka dia akan masuk. Dakhala akan masuk. Min ayyi sayin. Dakhala orang itu akan masuk min ayyi sayin, min ayyi abwabil jannah, dari pintu surga manapun saat dia kehendaki. Wazuhija, dan dia akan diperistrikan min khuril ain, dari para bidadari haitsu syaa, bagaimanapun ia inginkan. Siapa saja orang yang akan mendapatkan pintu surga, masuk pintu surga dari pintu manapun, dan akan diberikan bidadari sesuai dengan keinginannya. Siapa orang itu? Man, yang pertama adalah orang yang afa, orang yang memaafkan an qatilihi, dari orang yang membunuhnya. Wah, ini berat banget ya, memaafkan orang yang membunuhnya atau memeranginya itu. Lalu yang kedua, wa ada dayinan khofian, dan dia memaafkan dainan khofian. Ya, apa nih, saya nggak tahu maksudnya ya. Ini saya mau nih. Dinan apa dainan ya? Wa ada, dan dia mendatangi. Kalau dainan hutang, kalau dinan agama, khofian secara sembunyi-sembunyi. Jadi bisa jadi ibadah secara khofi gitu ya. Jadi ibadah tanpa diketahui oleh orang, apapun itu bentuk ibadahnya gitu ya, entah itu sholat, entah itu infak ya, maka ia akan mendapatkan tadi itu masuk pintu surga ya, dari pintu manapun, dan diperistri ya oleh bidadari. Nah, yang berikutnya ini yang ringan sebetulnya ya. Wa qara'a, dan dia membaca fi duburi kulli sholati maktubah, dalam setiap dia selesai dari sholat maktubah, asra marrat 10 kali, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ya, jadi setiap selesai sholat maktubah membaca surat Al-Ikhlas, itu diantara fadilahnya adalah masuk surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki, dan kita akan diperistri bidadari ya, suruh milih haitsu syaa. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, saya kira mudah-mudahan hal-hal sederhana ini ya bisa jadi alternatif ya dari ibadah, di antara ibadah-ibadah yang kita pilih. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.